صلاح الجسد والروح رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه وذريته عليه أجمعين وعلى وصحبه خصوصا على الإمام العارف إلى أحمد بن زيد الحبشي وجميع مشايخنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والشاهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati daripada segala macam maksiat. Ini ilmu yang ketiga ya. Dalam agama itu ada namanya iman. Ya, iman berkaitan dengan ilmu tauhid. Ada namanya Islam, berkaitan dengan ilmu fikih. Ada ihsan, berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ini semuanya ilmu tatanan agama. Jadi ada tiga tatanan agama. Satu akidah, dua syariat, tiga akhlakul karimah. Kita kalau mau belajar concern itu aja, ya, belajar tentang akidah yang memantapkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, belajar tentang fikih yang mengesahkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, masalah hati, ya, masalah hati untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Karena itu menjadi pusat perhatian Allah. Kata hadis mana? Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yandur ila qulubikum. Allah enggak lihat badanmu, rupamu, bentukmu, yang Allah lihat adalah hati. Makanya kewajiban kita fardu ain ya. Wajib nih, sebagaimana kita wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib menunaikan zakat, wajib pergi haji jika mampu. Begitu juga wajib membersihkan hati kita dari berbagai macam maksiat-maksiat yang ada di hati. Nanti disebutin di sini. Di sini katanya wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun, ya. Jadi halaman 41 ya. Menjaga hati dari semua maksiat hukumnya wajib. Atas siapa? Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam. Jadi orang Islam ini punya ilmu lagi nih, berkewajiban lagi, ya, membersihkan hati daripada segala macam maksiat hati. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ati, begitu juga menjaga anggota badan yang 7. Itu fardu ainin, sama tuh fardu ain. Wajib tiap orang membersihkan anggota badan yang 7 dari maksiat. Tiap-tiap orang Islam. Mana anggota badan yang 7 yang wajib dijaga? Satu, lisan. Apa ya? Lisan ya, lisan termasuk tuh maksiat anggota badan. Lisan dari dusta ya,
Kalau sekarang mencaci maki, membuli, memfitnah, mengutuk, ya, ingkar janji, ya, itu penyakit lisan. Satu, lisan. Dua, telinga. Nah, telinga nih, ya, termasuk nih anggota badan yang kita jaga dari berbuat maksiat. Mendengar berita-berita yang tidak ada manfaat buat hati, apalagi yang ngotor hati, ya. Itu kalau bisa memang telinga ini disumbat, dijagain. Coba kalau dia masuk berita-berita, ya, berita-berita masuk yang kagak manfaat, dia langsung masuk, nggak ada saringan lagi tuh, jeleb ke hati, jeleb. Jadi kita kadang-kadang bisa gedeg sama orang tuh gara-gara berita. Orang mau berita selalu begini, jadi kita gedeg. Tapi kalau kita nggak dengerin itu berita tadi, kita tetap cinta sama dia, tetap suka. Itu kadang-kadang perasaan gedeg sama orang, suuzon, buruk sangka sama orang, itu kadang-kadang faktor berita kita nggak saring. Orang ngomongin, menggunjing, kita dengerin berita, timbul lah kita tuh kotor tuh hati kita, buruk sangka, suuzon sama orang, benci sama orang. Ini nih, ya, telinga ini bapak-bapak kagak ada saringannya, Pak. Kalau udah masuk, jeruk denger berita langsung pengaruh hati kita. Makanya orang mah kan hatinya tergantung yang dia dengerin. Kalau dia dengerin iman, Islam, nasihat agama, bersih hatinya kuat. Tapi kalau ngaji nggak dengerin, Quran nggak dengerin, wahyu Al-Quran, wahyu Allah nggak didengerin yang turun sama Nabi, nggak mau denger sama sekali, dengarnya nggak ada manfaat, ya udah, otomatis tuh hatinya kotor pasti otomatis. Kenapa? Karena yang masuk berita yang gitu. Makanya sampai di Quran tuh diceritakan bagaimana orang-orang kafir nyesel banget waktu di dunia nggak mau dengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu kalau kita mau dengerin tuh, ya, Nabi Muhammad, kita dengerin tuh Nabi Muhammad, kita nggak bakal di neraka sa'ir nih gitu. Karena dulu mereka orang-orang kafir, la tasma'u li hadza, jangan suka dengerin Quran. Oh, larangan, jangan dengerin Quran. Jangan suka denger pengajian, jangan suka denger ceramahnya Muhammad, jangan. Jauhin tuh. Makanya makin keker aja kufurnya. Ya, kufurnya, syiriknya makin kuat. Apa? Karena mereka instruksinya jangan dengerin Quran, jangan dengerin Quran. Kalau dengerin Nabi Muhammad, tepar lu. Makanya berapa banyak tuh orang-orang kafir tuh penasaran, emang Muhammad ngomong apa sih? Didengerin. Cakep nih omongan. Mutiara nih. Banyak yang beriman. Ini pengaruh Islam tuh. Pernah denger? Itu juga begitu, Pak. Kalau sering dengar kalimat-kalimat ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang soleh, ya, dengar pengajian, itu sedikit demi sedikit hati akan berubah tuh. Apa? Ini cari. Kita dengar berita politik, apalagi sekarang gonjang ganjing politik, begini. Apa dengar berita corona, makin stres, takut mati yang ada. Bukan corona, takut. Kebanyakan berita itu yang di-share-share, ya. Aduh, motor nanti bikin drop hati kita. Kayak kecandaan. Ngapain daripada dengerin berita itu ke madang, ya kan kita. Ada telinga, ya, mesti jaga. Lisan satu, dua, telinga. Itu pengaruh. Nanti akan ada rinciannya. Tiga, mata. Aduh, mata kita, ya, termasuk tuh. Mata juga sayang, apa yang kita lihat, apa yang kita cermati, apa yang kita perhatikan, itu sedikit banyak pengaruh ke hati kita banyak. Ya. Orang kalau matanya sering lihat Quran, ya, matanya sering melihat, ya, wajah-wajah orang-orang soleh, itu beda pengaruh. Orang kalau melihat wajah-wajah, ya, pelacur, wajah-wajah orang-orang maksiat, itu kotor juga. Wajah artis, ya, sama, pengaruh ya ke hati kita. Ala ya Allah binadrah, katanya kan? Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Dengan memandang, dengan pandangan-pandangan kepada ahlullah, itu penyakit-penyakit hati bakal sirna jadi. Itu pandangan mata, ya.
Nah, maka sampai itu kita dianjurin tuh mandang Quran, mandang orang-orang soleh, mandang itu pengaruh ya, pengaruh ke hati kita. Ain, mata ya, pandangan memuliakan ya, pengaruh ke hati kita. Pandangan meremehkan, mengotor hati kita. Cara pandang aja itu pengaruh buat hati. Cara pandang kita cara mandang orang gimana? Menghormati, memuliakan, cinta, itu pengaruh hati bersih. Kalau pandang orang sinis, suzon, buruk sangka, pandang orang meremehkan, merendahkan, kotor juga. Mata itu ya. Yang ketiga itu ya, satu telinga, satu lisan, dua telinga, tiga mata, empat tangan. Di tangan nih ya, wajib kita jaga tangan nih dari maksiat tangan. Ini zaman sekarang nih maksiat tangan lewat HP cepet banget nih. Iya. Kita mau nge-share berita-berita hoax biar orang pada berantem bisa di HP. Makanya kalau dulu alatnya cuma lisan ya, alat penyebar fitnah dulu lisan. Kalau lisan terbatas nih ya, terbatas. Kenapa? Paling yang tahu yang kita ngomong di depan dia, yang kata kita gak ngomong gak tahu. Tapi kalau handphone sedunia bisa tahu. Dari Facebook kita mau komen, dari Twitter kita komen, itu pengaruh tulisan-tulisan tangan. Wah itu pengaruh maksiat tangan. Ya kita mesti jaga maksiat tangan. Ada lagi maksiat tangan namanya selain ya nyatet tanda tangan. Bener gak? Tanda tangan itu mahal, itu 2M. 2M. Tapi apa unsurnya? Ngizinin maksiat, ngizinin ini, ngizinin, wah repot ya. Tanda tangan, catat itu semuanya ada imbas. Kurangin timbangan, ya enggak? Iya, nyomot hak orang. Ya sama itu maksiat yang terkait dengan tangan, ya. Itu mesti dijaga tangan. Kaki sama tuh, kaki juga melangkah. Kemana kita melangkah? Ya, dalam Quran dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, kaki kita bakal ditanya tuh kaki kita ya, melangkah kemana? Berapa tuh? Lisan, telinga, mata, tangan, kaki, 5. Keenam batu perut juga perlu dijaga nih. Makanan kita ya, menentukan itu makanan. At-ta'am badrul amal. At-ta'am badrul amal. Makanan itu bibitnya perbuatan. Apa yang kita makan bakal muncullah itu dari makanan perbuatan. Kalau makanannya halal, perbuatannya taat. Kalau makanannya haram, subhat, munculnya maksiat. Makanan tuh wah penting banget ya. Penting itu makanan, perut yang masuk kita kalau cermat. Jangan sampai yang subhat, lagi yang haram. Waduh. Menentukan banget ya makanan perut. Terakhir farji ya, kemaluan, alat kelamin itu juga termasuk anggota badan yang mesti dijaga dari maksiat-maksiat. Pendek kata pokoknya begini Pak, benernya hati seseorang akan melahirkan benernya 7 anggota badan. Kalau hatinya bener aja 7 anggota badan ini bener. Tapi kalau hatinya nggak beres, ini 7 anggota badan juga ikut kagak beres. Sebab hati itu raja. Kuncinya ya, kuncinya hati. Hati itu raja, sementara 7 anggota itu prajurit. Jadi mata ngelihat disuruh mati, tangan mencatat suruh hati. Ya mau tergantung hatinya aja. Kaki, kuping, apa aja yang dikerjain sebenarnya karena ngikutin instruksinya hati. Bapak hati itu laksana apa? Laksana raja, kerajaan. Makanya kemuliaan manusia itu ada pada hatinya. Ya, kemuliaan manusia ada pada hati. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Famin ma'asil qalbi, maka diantara maksiat qalbi asyakku fillah, yaitu ragu pada Allah Ta'ala. Wah, itu maksiat terberat tuh, ragu sama Allah ya. Allah ada apa kagak sih sebenarnya gitu. Udah gini hari masih nanya Allah ada apa kagak ya Allah. Emang ngapa sih nanya begitu? Ya kali cuman kata-kata usad aja itu mah. Allah mah nggak ada kali sebenarnya mah, Tuhan mah nggak ada. Emang lu ya? Emang lu ragu masih? Lu mau belum yakin banget kalau Allah tuh ada. Waduh, itu kalau mati lagi begitu tuh, waduh ngeri itu. Neraka nggak ada ampun selama-lamanya. Syirik berarti. Orang percaya sama Allah itu kudu sampai mantep 100%. Nggak boleh ada 90%. Percaya nggak sama Allah? Percaya. Allah ada? Ada. Berapa persen? 70%? Ya 70%. Nggak boleh. Kudu hakul yakin, ya nggak? Kudu yakin Allah ada. Buktinya ini bergantinya siang malam. Emang siapa yang bisa ngatur? Ada nggak kekuatan selain Allah gitu? Manusia bisa ngatur kondisi alam dari siang ke malam. Itu kan kalau kita pikirin Allah aja yang bisa. Iya. Coba manusia mana yang bisa nih? Ini dari sini aja udah yakin. Wah ini bener nih. Nggak ada nih. Bukan urusan manusia nih, urusan Tuhan nih. Berarti Allah ada nih. Kayak kita sekarang nih, sekarang namanya apa namanya? Musim pancaroba ya enggak? Siang panas, wah penter panas, wah panas banget. Tiba-tiba asap turun hujan. Itu yang nurun hujan, coba bayangin. Ada nggak kekuatan selain Allah gitu yang bisa nurun hujan, bisa ngerubah dari panas penter, tiba-tiba teduh gelap, hujan gede. Itu nggak ada manusianya kagak bisa. Itu pasti itu ada yang ngatur gitu. Akal kita pasti bilang, wah ini pasti ada yang ngatur nih. Cuman kan yang ngatur siapa kita nggak tahu. Yang ngatur nggak tahu siapa ya. Taunya dibilangin sama Quran itu yang ngatur Allah kan begitu. Yang ngatur Allah bertahu gitu. Ini jangan sampai ragu semua. Sebab ini semua jejak alam semesta menunjukkan adanya Allah. Nenek ditanya, "Nek, percaya nggak adanya Allah?" Ya lu masih nanya gitu aja. Percaya sama Allah. Gini aja dah. Kalau ada tapak kaki itu di sawah, tapak kaki kebo, itu kan menunjukkan pasti ada kebo. Ya enggak, ilok katanya kebo kagak ada tapaknya doang. Kan begitu ya. Nenek-nenek mah imannya begitu, makanya kata Nabi, "Alaikum bidinil ajaiz." Pegang teguh kamu kalau pengen beragama agama nenek-nenek. Nggak perlu pakai banyak-banyak dalil ya mah, satu dalil udah cukup. Nih percaya Allah, ya ilah percaya sama Allah mah gua mana? Ya ini jejak-jejaknya ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada orang. Kata nenek-nenek ada lu juga tuh malahan. Kata nenek begitu. Iya itu jejak. Kalau ada tapak kaki kebo berarti menunjukkan ada kebo. Kalau ada siang ada malam, adanya Allah. Makanya pernah ada kejadian itu. Ya seorang ulama besar bawa kitab sampai sekontainer. Ditanya sama nenek, apaan itu Pak Kiai? Ini kitab buat apaan? Buat cari dalil Allah ada. Bujuk busak nyari dalil aja segitunya lu. Kata-kata nenek, gue mau Allah udah yakin aja adanya siang malam udah cukup, adanya orang juga udah cukup, adanya surga neraka tuh di dunia udah cukup, udah dalil mana? Yang sembahyang ada, yang maksiat ada, yang ngaji ada, yang munkarat ada. Itu aja udah dalil, berarti besok di akhirat ada surga dan neraka. Yang jujur ada, yang curang ada. Itu kan menunjukkan di surga ada dua tempat. Coba kalau surga kagak ada, neraka kagak ada. Lah kan enak yang curang pada. Yang curang bebas-bebas aja, kan begitu. Berarti sono kagak ada balasannya. Yang berbuat ibadah udah capek-capek, ya kasihan kagak ada balasannya. Berarti dengan itu dua perkara menunjukkan adanya surga, adanya neraka. Orang berbuat baik, orang ada baik banget. Ya Allah tuh orang baik banget. Kagak ada yang perhatian pisan, kagak ada yang ngebalas pisan. Ya besok ada surga. Yang curang ono pada aman-aman aja. Iya, karena besok juga ada neraka. Makanya Habib Rizik waktu di sini kan bilang, Pak Hakim sampai ketemu ya di pengadilan akhirat. Lah kan itu kan mikirin dia bisa tidur. Gara-gara gue ponis 4 tahun gue ditungguin sama Habib. Kan begitu. Kayak orang punya utang, orang punya utang. Orang punya utang, orang mau bayar punya utang.
Coba bilang begini sama dia yang punya utang, Pak, biar bagaimanapun Bapak tetap teman saya, sahabat saya nggak gede. Tapi masalah utang, saya tungguin sampai jembatan Siratal Mustaqim. Besok kalau udah dipikirin sama dia, sudah. Berarti apa itu jembatan Siratal Mustaqim mau ditungguin? Gua tungguin orang bayar mah kan begitu. Enak banget gue nyari capek-capek 5 juta atau lu bayar minjem orang bayar. Gua tungguin besok di pengadilan akhirat. Lah kan dia besok mikirin aja dia. Kalau dia punya iman mikirin. Kalau dia punya iman udah amat dah bagaimana besok begitu dia mikirin. Jadi itu ya penyakit yang pertama katanya asyakku fillah, ragu-ragu adanya Allah. Jadi kalau orang punya sifat begini mah Pak, kita kudu datang ke ahlullah ya, datang ke ahli-ahli tauhid, konsultasi kita tuh. Ya Allah, kudu datang, jangan dibiarin hati kita begitu. Ya kayak kita punya penciuman gak ada rasa kita udah ketakutan. Aduh, gak ada rasanya penciuman. Ikan asin biasanya kalau digoreng baunya serem banget ikan asin. Ini nggak ada rasa, kan kita langsung kita swab, takut kita, jangan-jangan corona nih. Sama saudara kalau kita punya hati ragu sama Allah, Allah ada apa kagak? Jangan diem aja, udah di swab. Gimana nyuabnya? Datang ke ahlullah. Cara ya, sabar rasul yang begini. Biar hati kita nggak ragu-ragu tuh. Untuk penyakit orang ya, kalau ragu-ragu sama Allah, ragu-ragu sama akhirat tuh kan. Bagaimana sih tanda-tandanya orang ragu sama akhirat? Itu mbayang kagak, ngaji kagak, kan kayak ragu sama akhirat. Bang lu kagak sembahyang bang kagak ngaji, emang lu kagak takut apa nanti mati akhirat? Emang akhirat ada apa ya? Nah, lu masih ragu aja romannya. Akhir perkenanya sekarang ada. Kukira gua udah mati mah abisnya jadi makan tanah begitu udah selesai. Ada balasannya kalau kagak sholat, ada balasannya kalau indah ibadah. Itu ragu-ragu ya, termasuk penyakit batin yang paling berat itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya dia sakit nih, penyakit hati itu sakit, ragu-ragu. Allah tambahin ragu-ragunya, makin ragu-ragu. Sampai nggak ada khawatir sama dirinya besok bakal aman aja kata dia. Kalau nggak sembahyang aman, nggak ngajak. Kalau aman aja perasaannya, jadinya nggak aman aja. Ya Allah, orang kalau punya perasaan aman tuh Pak, jangankan yang ahli maksiat, ahli taat bakal nggak aman. Begitu. Iya, kita nih tukang ngaji, sembahyang rajin, ibadah rajin, di hati kita punya perasaan aman aja dah, nggak hilang baru sembahyang gue udah ngaji neraka, tega sama Tuhan gitu ya. Itu bakal nyemplung. Jadi orang walaupun udah punya ilmu, udah punya amal, udah ikhlas amalnya, ketar-ketir mah termasuk ada di hati, ketar-ketir, takut. Ya Allah, takut amal ibadahnya nggak diterima, takut besok mampir dulu ke neraka. Itu perasaan ketar-ketir harus ada. Jangan mentang-mentang lo gue udah ngaji mulu, udah ngamal, udah amal, ini lo ke neraka juga mah tega banget Tuhan. Boleh aja Tuhan mah nyiksa kagak zalim kan begitu. Harus ada perasaan takut. Ya, itu penyakit hati yang seperti itu, ragu pada Allah Ta'ala. Yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman tuh ya, merasa aman daripada makrillah. Apa tuh makrillah? Makrillah itu ya perbuatan Allah Ta'ala. Sebab perbuatan Allah Ta'ala itu kita nggak tahu ya. Allah kadang-kadang bisa berbuat ya sekehendaknya. Bisa saja Allah seksa ahlu taat, bisa aja, boleh aja. Jadi jangan merasa aman kita dari tipu daya itu. Sampai pernah ada adik kakaknya ahli taat, adeknya ahli maksiat. Rumahnya serumah satu rumah, cuma 2 lantai. Lantai 1 nih adeknya nih, rumahnya udah kayak bar, ya mabok, gaplek gitu maksiat itu. Abangnya ahli taat, ya ahli taat abangnya, bayang puasa ibadah terus gitu. Wah udah kayak pesantren dah. Jadi atas pesantren, bawah bar. Ada abang tuh, beda cuman jalurnya. Abangnya rajin ibadah, adeknya rajin maksiat gitu. Suatu hari abangnya yang ahli taat ngomong begini, aku sekali-kali pengen turun ke bawah nih, ngerasain dulu maksiat, jangan bener banget jadi orang mah. Gini
ibaratnya. Jangan bener banget jadi orang mah jangan bener banget udah ada dosa-dosanya ngapa? Kan begitu. Kadang-kadang kita kayaknya perasaan udah jadi orang bener banget. Jadi orang jangan bener banget apa? Ada masanya dikit, gitu ya. Ya itu peluang setan menyerumusin kita benar. Ya udah, itu si abangnya akhirnya punya rencana, ya udah besok sekali-kali gua turun dah, gua nyampur sama adik gua gitu. Yang itu aneh. Terus yang ahli maksiat di bawah, dia juga merenung juga. Ini gue itu begini aja maksiat mulu. Besok mah gue pengen naik ke atas lah, pengen nyampur juga sama abang. Kali-kali mah kudu sujud, kali-kali mah biar jadi bener dikit lah, jangan bangor banget jadi orang mah. Satu yang bawah kata dia, jangan bangor banget jadi orang mah kudu ada sadar-sadarnya. Yang atas songong banget. Jadi orang mah jangan bener banget, sekali-kali kudu bangor juga dikit mah, kan begitu. Pas besok bener, abangnya turun, adanya naik. Turun tangga. Itu turunnya saking semangatnya. Adanya semangat banget pengen ngikut abangnya, pengen nyampur ibadah. Sampai naik tangga orang pakai dengak lagi ke atas, main aja semangat begitu. Adanya juga abangnya juga yang pengen maksiat, semangat banget. Sekali-kali pengen bangor. Turun dari tangga orang pakai lihat lagi langsung gitu. Pas begitu lagi sama-sama ngebut di tangga, tabrakan. Tabrakan duanya. Ya Allah, gubrak mati dua-duanya. Itu katanya besok disidang sama Allah. Yang abangnya pengen maksiat masuk neraka tuh. Yang adanya pengen tobat naik ke atas ahli surga. Niatnya ya niat. Karena faktor niat tuh begitu. Iya. Kayak kita nih tukang ngaji. Kali-kali emang nggak apa-apa lah. Bangor-bangor dikit gitu ya. Itu berangkat jeblok tabrak motor. Mati, buset deh lampu. Suul khotimah namanya begitu. Iya. Ada orang yang hidupnya maksiat bu. Begitu malam kemis datang, gue pengen ngaji, kali-kali pengen denger ngaji juga sekali-kali mah. Begitu berangkat cekur tabrak motor. Bisa jadi surga nih, karena ada niat tuh. Makanya jangan aman ya daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi meskipun udah ada ilmu, udah ada amal, udah ada kebersihan hati, ketar-ketir kudu ada rasa takut. Makanya para ulama, para solihin itu tetap aja walaupun mereka udah di puncak kemuliaan ibadahnya, di hatinya tetap tetap ada geter-geternya, takut sama perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan aman ya. Kemudian apa lagi penyakit hati? Wal qunut min rahmatillah, dan putus asa daripada rahmat Allah juga jangan. Putus asa seolah-olah Allah nggak kasih rahmat, yang enggak. Allah bilang ya, Nabi ibadiyalladzina amanu, kasih kabar gembira buat hamba-hambaku yang berbuat maksiat, berbuat munkarat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bakal ampuni semua dosa. Jadi jangan takut sama rahmat Allah ya. Allah bakal kasih rahmat kalau kita mau beneran tobat, diampuni sama Allah. Karena ada ceritanya tuh, ada orang bunuh sampai 99 orang ya. Orang sadis itu ya. Kita bunuh seorang aja dosa gede itu PR besok. Darah kita tumpahin tanpa alasan benar. Besok di hari kiamat paling gedenya dosa urusan darah manusia. Makanya kalau bisa jangan punya urusan darah dah, manusia mah repot. Kalau bisa mah kita punya urusan ini sama Tuhan dah. Kalau Tuhan mah gampang ngampuninnya. Kalau orang mah kan di hari kiamat memang juga pelit, dia medit. Lagi urusan. Gue minta maaf ya, punya utang 5.000. Enggak dah, gue lagi butuh banget ini 5.000 juga. Gara-gara 5.000 gue masuk surga. Buset, maafin apa? Orang begitu. Kalau urusan sama orang, makanya Nabi pesan, cepetan minta halalnya sama orang, cepetan bayar, cepetan tuh. Kenapa? Jangan punya urusan sama orang di hari kiamat. Kebanyakan orang gagal masuk surga, nyemplung ke neraka, itu bukan karena urusan sama Allah, urusan sama manusia. Kalau urusan sama Allah mah kagak butuh dosa dia, bener gak? Itu, makanya itu. Ya, dinyatakan seperti itu, kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada seorang pembunuh, udah 99 orang bunuh orang. Ya, akhirnya dia datang sama orang pinter. Assalamualaikum Pak Haji. Kenapa? Saya mau tobat nih. Kira-kira diterima nggak sama Tuhan? Emang punya dosa apa? Saya udah bunuh orang 99. Buset, kagak ada itu mah. Kagak ada tobatnya, lu gua 99 orang gak ada tobatnya.
Nih preman ngomong gitu kurang ajar Pak Haji, malah ngasih solusi malah gue takut-takutin. Udah gua cakepin aja jadi 100, dibunuh tuh yang tanya. Sampai 100 tuh bunuh orang. Kesel banget. Makanya kita kalau ada preman-preman mau sadar, ya kita bebein, jangan kita galak-galakin. Takutnya dia sewa kita dibaca kan preman. Iya. Ini mentang-mentang orang kagak pernah ke musola, kagak pernah ngaji. Pas itu dia ke musola. Lah tuh main dong ngaji tong, tuh main dong bayar. Tak yakin mau-maulin gua banget. Oke, entar pulang ngaji gua tusuk. Ya, karena Allah itu maha rahmatan bagi orang-orang berdosa. Allah welcome yang berdosa. Malam hari Allah bilang, hei yang berdosa, siapa yang minta ampun, siapa mau tobat, sekarang saya ampunin. Ayo minta ampun. Wah, gitu. Ya, akhirnya orang datang lagi sama seorang ulama. Pak Kiai, saya mau nanya apa? Saya mau tobat, bisa nggak? Oh, tobat mah bisa banget, tapi dosa saya banyak, gede. Dosa apa sih? 100 orang, ya 100.000 masih diampunin. Nah, kan gede tuh orang artinya. Alhamdulillah. Ini gue cakep nih, gue demen kayak gini nih. Tobat. Cuma satu persyaratannya. Apa persyaratannya? Itu lu tinggalin kampung lu ya. Kampung lu kampung kagak bener itu. Lu jadi pembunuh gara-gara tinggal di kampung itu. Sekarang lu nyebrang aja dah kampung sebelah. Kampung sebelah dong, banyak orang-orang soleh. Lu nyampur itu taat, ibadah, tobat sama Allah. Ya udah, begitu dia tinggalin tuh kampungnya, baru setengah jalan mati. Malaikat Israel nyabut. Begitu malaikat Israel nyabut nyawanya, ini nyawa diperubutin 2 malaikat. Malaikat rahmat berebut, malaikat azab berebut. Ini jatah gua. Enak banget katanya. Belum sampai ke kampung tuh udah mati, pengen diambil malaikat rahmat, pengen dimasukin ke surga. Lah ini udah bagus ya, dia udah bertobat. Nah kan lu ngerjain. Akhirnya diukur tuh tanah. Tuh tanah diukur. Ya. Padahal ketika diukur tuh tanah masih deketan ke kampung dia daripada ke kampung orang soleh. Cuman karena dia bener mau tobat, niatnya mau tobat, dia udah mau berangkat, udah cakep banget. Makanya katanya siapa orang yang berangkat haji belum sampai meninggal tetap pahala haji. Orang mau berangkat ngaji gagal, meninggal di jalan, tetap dapat pahala. Sampai begitu. Karena faktor nih. Jadi jangan putus asa ya. Dari rahmat Allah sebesar apapun kita punya dosa, kalau kita bertobat kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Itu saja Bapak-Bapak ya yang terkaitan pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah sedikit banyak membawa manfaat kepada kita. Dan ketahuilah bahwa ya bagian daripada perhatian kita kepada hati ini memang sesuatu yang penting banget ya. Concern lah, urusin hati kita masing-masing dengan kita baca ngaji, zikir, bangun malam, baca Quran, puasa. Upayakanlah sebab Allah bilang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, hari kiamat gak berguna yang namanya harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ragu, dari penyakit-penyakit ya aman dari budaya Allah, ragu daripada putus asa dari Allah. Allah bersihkan semua hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya kita baca Fatihah buat teman-teman kita yang pada sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan yang pada meninggal Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Anak-anak kita yang pada belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Allah mudahkan urusan rezeki kita, urusan ibadah kita. Allah jauhkan kita dari maksiat, Allah jauhkan kita dari munkarat. Allah dekatkan kita kepada amal-amal surga. Allah masukkan kita ke dalam surga Jannatul Naim. Di hari ini Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun